Apa yang terjadi kalau seorang programmer ingin mendirikan sebuah kafe? Tentu banyak pikiran yang terlintas ya. Seperti saya, contohnya saya ingin membuat sebuah kafe, yang terpikir adalah bagaimana ya sistemnya. Sebagai seorang programmer tentu saya jadi tertantang untuk membuat sistem sendiri ya. Bukan berarti saya tidak explore atau belum explore sistem yang tersedia saat ini, tetapi kalau saya lihat sistem-sistem yang tersedia saat ini cukup mahal dan cukup membebani, yang mana kadang-kadang saya berpikir, wah, ini rasanya tidak begitu seharusnya gitu ya. Beberapa fitur saya juga kurang cocok ya, atau ada beberapa produk yang em, tidak lengkap. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya, sehingga saya memutuskan untuk membuat sistem sendiri. Nah, saya saat ini sedang mencoba membuat sistem sendiri dengan nama Decafein. Ini tersedia juga di GitHub. Jadi teman-teman kalau ingin mencoba sistem ini atau ingin menjadi kontributor juga boleh ya. Saya sudah siapkan di GitHub dengan nama Node Decafein. Silahkan bergabung atau silahkan teman-teman juga mencobanya sendiri ya. Cuma saat ini saya belum menambahkan dokumentasi yang lengkap ya, karena ini baru beberapa hari ini di-develop dan belum selesai. Tetapi teman-teman sudah bisa lihat bentuknya seperti apa. Dan di sini tampilan awalnya untuk login seperti ini, di Decafein Login, di mana kita harus memasukkan kode kafenya. Ini memang harus memasukkan kode kafe karena memang di sini konsepnya adalah multi cafe. Jadi teman-teman mungkin memiliki beberapa cabang kafe bisa dikelola sekaligus di sini. Dan di samping itu rencananya juga sistem ini nanti bisa juga menjadi SaaS atau Software as a Service, di mana nanti kafe-kafe lain juga boleh menggunakan dengan cara berlangganan. Oke, kita coba aja. Contohnya saya memasukkan di sini kode kafenya, Decafein, kemudian username dan passwordnya. Kita login. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Cukup sederhana ya, teman-teman. Ini memang saya desain sederhana sekali dengan hanya teks aja. Saya belum memasukkan gambar-gambar di sini. Jadi memang ini akan lebih gesit tampilannya ya, akan lebih cepat seperti ini contohnya. Ini ringan sekali ya. Ini contohnya. Jadi cepat sekali menunya. Memang ini didesain sangat sederhana supaya gesit dan mempercepat untuk transaksinya, gitu ya. Tapi sebelum masuk ke transaksi, saya ingin menampilkan beberapa hal di sini. Contohnya adalah untuk master. Di sini ada master cafe. Karena ini multi cafe, jadi teman-teman bisa membuat beberapa cafe sekaligus yang dikelola di sini. Ini contohnya seperti ini. Saya sudah membuat cafe Decafein. Di sini ada beberapa informasi di sini yang bisa kita isi, termasuk koordinatnya juga. Kemudian juga ada master user. Nah, di sini memang sedikit agak berbeda karena untuk mengundang user kita sistemnya mengundang, jadi bukan membuat tetapi mengundang dengan emailnya, kemudian nama lengkapnya siapa dan kita akan assign menjadi level apa di sini. Rencananya nanti di sini ada admin, ada manager dan ada kasir ya. Dan di sini kalau misalnya user itu sudah sudah memiliki account di sini, maka ketika kita undang di sini, maka dia akan memiliki hak akses untuk ke cafe ini, gitu ya. Kemudian kita juga masuk ke master kategori. Ini contohnya saya sudah memasukkan ada 5 kategori di sini, ya. Ada food, beverage, snack, add-on, dan merchandise. Untuk icon di sini bisa dikosongkan, tetapi saya mengambil icon dari Bootstrap ya. Jadi contohnya di sini kode untuk iconnya adalah be act right ya. Nanti teman-teman bisa lihat di websitenya Bootstrap untuk iconnya apa aja yang tersedia di sana. Kemudian untuk master menunya apa saja, di sini kalau misalnya kita tidak filter, maka kita bisa tampilkan semuanya dengan klik refresh. Di sini akan muncul semua menunya, tetapi kita bisa lihat berdasarkan kategorinya. Contohnya food, ini contohnya saya sudah menyiapkan ada 5 buah makanan. Kemudian untuk beverage, di sini contohnya ada beberapa, udah banyak ya. Kita bisa edit juga, kita edit di sini dengan klik di sini ya. Atau kita mau tambahkan, kita klik di sini tambah menu.
Coba kita lihat di sini contohnya untuk hot cafe latte. Ini saya memang sengaja bikin simple, jadi tidak ada tambahan seperti add-on dan sebagainya di sini, itu tidak ada ya. Jadi simple ini saja. Di sini kita tentukan nama menunya apa, kemudian tipenya apa ya. Oh maaf, ini masih salah labelnya. Ini seharusnya kategorinya ya. Ini seharusnya kategori. Nanti saya ganti. Oke, ini kategorinya contohnya ada food, beverage, snack, add-on, dan merchandise. Ya, kalau kita ada catatannya di sini, menjelaskan detailnya apa, boleh juga di sini. Di sini ada harga jual. Contohnya di sini harga jualnya 20.000 dengan harga pokok penjualannya 15.000. Jadi kita bisa langsung menghitung berapa sih keuntungannya per menu ini ya, dan seterusnya. Di sini juga ada fitur untuk mengupload gambarnya. Ini saya belum buat sebenarnya, tetapi saya sudah siapkan. Jadi kita bisa tambahkan gambarnya untuk ditampilkan di menu penjualan nanti di sini ya. Kebetulan ini saya belum enable atau saya belum bikin fitur untuk menguploadnya. Oke, kita menu sudah lewat. Kemudian kita juga ada master tipe pembayaran. Ini memang saya sengaja tampilkan di sini supaya nanti kalau misalnya ada beberapa tipe pembayaran yang membutuhkan payment charge ya, dan kita bebankan ke pembeli, maka kita bisa tambahkan di sini. Tetapi kalau misalnya memang tidak kita bebankan ke pembeli, contohnya seperti tunai di sini, maka kita nolkan saja di sini. Ya. Sedangkan di sini juga ada apakah payment charge-nya itu bersifat persentase atau nilai fix atau nilai tetap ya. Seperti contohnya di sini QRIS, ini contoh saja ya, QRIS ada payment charge-nya dalam bentuk persentase dari total pembelian, payment charge-nya ada berapa persen, di sini contohnya 0,7%. Nah, ini contohnya kalau kita bebankan ke pembeli, maka kita bubuhkan centang dan kita tambahkan berapa sih persentasenya gitu ya. Atau contohnya kalau misalnya debit, misalnya kita perlu ada harga apa namanya biaya atau payment charge 1.500 juga boleh gitu ya. Ini boleh. Nah, contohnya untuk kartu kredit contohnya di sini ada 3% dari nilai pembayaran. Itu juga bisa kita tambahkan di sini. Oke, kita coba masuk ke penjualan. Oh iya, di sini saya ada dua menu, pengeluaran dan laporan. Ini belum ya, belum saya bikin, tetapi saya sudah mulai tampilkan menu penjualan dan sebagainya ke video ini, supaya teman-teman juga ikut tertantang untuk ikut berkontribusi atau memang ingin mencoba saja. Boleh juga teman-teman. Nanti teman-teman cukup kunjungi GitHub saya di sini, Setiodewo, _note DKVin ya. Di sini saya memang belum tampilkan detail bagaimana instalasi dan sebagainya. Dokumentasinya saya memang belum detail ya, karena memang ini masih work in progress. Jadi masih proses pembuatannya, belum selesai 100%. Oke, kalau penjualannya simple, di sini di sebelah kiri ditampilkan menu-menunya, difilter berdasarkan kategorinya. Sedangkan di sebelah kanan di sini adalah formulir untuk transaksinya. Kalau kita mau jualan, contohnya di sini kita tinggal klik tambah, kita buat transaksi baru. Pembelinya siapa contohnya? Nah, kita contohnya misalnya Jokowi misalnya. Nah, di sini statusnya open ya, artinya kita sedang transaksi, belum ditutup. Jadi masih bisa ditambah-tambahkan item-itemnya apa saja. Kita juga bisa masukkan nomor teleponnya. Ini opsional sebenarnya ya, tetapi kalau misalnya kita bisa dapatkan nomor HP dari konsumen tersebut, maka kita bisa undang atau kita berikan promosi atau loyalty program ya, kalau memang dia terbukti memang sering belanja atau jajan di cafe kita. Untuk dine in kita bisa masukkan dia duduk di meja berapa gitu ya, contohnya meja 1 misalnya. Dan untuk transaksi ini memang ada 3 opsi, apakah dia mau dine in atau makan di resto atau di cafe kita, atau take away atau delivery. Kalau take away ini dan delivery ini berarti kemasannya akan berbeda dengan dine in. Kalau dine in kan mungkin karena makan di tempat, maka kita menyajikannya dengan gelas dan mangkok atau piring. Jadi nanti berbeda dengan take away. Kalau take away tentu ada kemasan sendiri ya, untuk minumnya mungkin pakai gelas plastik ya, dan dikemas. Demikian juga dengan delivery.
Oke, kita contohnya untuk dine-in. Contohnya kita pilih menu, dia akan makan, Pak Jokowi ini mau makan hamburger yang large contohnya. Oke, dia pesan berapa? Harganya 22.000, dia pesan 2. Contohnya kita berikan diskon 10% contohnya, karena ini masuk ke diskon loyalty program. Misalnya, ini misalnya aja ya. Oke, kita tambahkan. Maka di sini akan muncul hamburger large, harganya 22.000, 2 dengan diskon 10%, maka di bawahnya ini adalah totalnya. Oke, dia hanya pesen hamburger large dan minumnya misalnya ice cappuccino. Oh jangan Pak, nanti pilek Pak. Hot cafe aja. Oke, hot cafe latte. Oke, beli 2. Oke, dia masih diskon 10% contohnya. Ini contohnya ya. Kalau nggak mau kasih diskon ya nggak apa-apa. Oke, ini contohnya. Maka totalnya adalah yang harus dibayarkan 75.600. Oke, contohnya ini sudah. Oke, maka kita bisa lakukan pembayaran. Di sini kita bisa pilih, contohnya dia mau bayar tunai, contohnya boleh juga. Kalau tunai tidak ada biaya payment charge, tapi kalau misalnya QR statis tadi kita contohnya kita kenakan tambahan biaya sebesar 0,7%. Jadi ini nilainya 529.200. Oke, contohnya di sini tunai aja. Nah, kalau tunai di sini kita menerima pembayarannya berapa nih? Contohnya misalnya dia uangnya pakai 100.000 ya. Kalau mau uang pas boleh kita klik pas di sini. Oh, sorry. Sorry, kok tertutup ya? Sebentar, kita ulangi. Nah, tunai. Pas. Nah, ini contohnya. Kalau pas kita klik pas di sini. Tapi kalau misalnya 100.000, maka ada kembaliannya sebesar 24.400. Oke, bayarkan. Nah, di sini ketika statusnya sudah dibayarkan, maka statusnya adalah paid. Di sini paid. Sudah terbayarkan. Jadi ini sudah tidak bisa ditambah-tambahkan lagi ya. Sudah nggak bisa ditambahkan lagi di sini. Oke. Kalau mau menambahkan transaksi baru, kita tinggal klik bayar lagi. Baru lagi, sorry. Klik tombol baru. Nah, di sini ada tab namanya daftar penjualan. Jadi, daftar penjualan hari ini kita bisa lihat di sini. Kita juga bisa filter misalnya kemarin penjualannya berapa. Contohnya karena belum ada ya. Untuk hari ini. Nah, kalau reset di sini ya. Ini berarti berlaku hari ini. Kita juga bisa filter misalnya cari pembeli siapa ya tadi ya. Contohnya dari Pak Jokowi gitu ya. Contohnya karena udah banyak sekali dan ini udah bertumpuk-tumpuk banyak sekali, kita bisa search berdasarkan nama pembelinya secara spesifik. Makanya di sini akan ditampilkan hanyalah pembeli yang dengan nama Jokowi. Kita klik di sini, maka kita akan muncul semuanya dalam hari itu, gitu ya. Oke, kita mau tambahkan lagi boleh. Kita klik di sini. Misalnya nama pembelinya adalah Kirana Lestari atau Kirana saja lah ya. Oke, nomor teleponnya berapa dia? 081 0818 aja gitu ya. Take away misalnya. Oke. Kirana contohnya mau beli nasi ayam Hainan. Dia mau traktir teman-temannya 4 orang. Oke. Kita kasih diskon. Nggak usah kasih diskon ya. Oke. Kemudian minumnya apa? Ice cappuccino karena masih anak-anak. Sukanya es. Oke, cappuccino, ada green tea juga. Oke, ice green tea aja lah ya. Jangan kopi, nanti nggak bisa tidur. Oke. Oke. Kemudian pembayaran. Bayar pakai QRIS. Oh iya, kalau misalnya kita membayar pakai kartu kredit misalnya atau kartu debit, kita juga harus masukkan nomor kartunya ya. Tetapi kalau misalnya tunai QRIS itu nggak usah ya. Contohnya karena QRIS maka uangnya pas. Oke, langsung bayarkan. Oke, langsung bayarkan. Dia sudah bayar. Ini saya belum membuat fitur untuk mencetaknya ya. Kebetulan saya sedang membeli printernya tapi belum sampai. Jadi kita tunggu printernya. Jadi nanti saya akan optimasi untuk penggunaan printer thermal. Kemudian kita lihat daftar penjualan di sini. Contohnya di sini ada yang masih open ya. Kalau masih open kita bisa klik di sini untuk lihat. Nah, di sini masih ada fitur untuk menambahkan atau mengurangi. Nah, di sini kebetulan ada fitur juga untuk menghapus. Oh, ini nggak jadi. Ya, ini contohnya kita bisa hapus di sini. Nah, ini kita hapus juga di sini.
Karena mungkin berubah pikiran, dia mau ganti menu, boleh juga. Contohnya di sini mau beli jus avocado, oke. Kemudian mau beli hot cafe latte, oke. Hot cappuccino, oke. Kemudian hot green tea, oke. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian ada snacknya apa? Contohnya croissant, coklat croissant, oke. Oke. Nah, demikian kemudian kita akan bayar. Udah pakai tunai, kemudian jumlah bayarnya 100.000 contohnya, maka ada kembalian 15.000 ya. Kita klik bayarkan di sini. Nah, ini berarti sudah paid, berarti sudah selesai transaksinya. Kita bisa lihat dari daftar penjualan, di sini sudah paid semua. Kalau sudah di sini sudah dalam bentuk paid, ini sudah nggak bisa diedit lagi ya, teman-teman ya. Nah, kita contohnya mau bikin transaksi lagi nih, contohnya di sini. Pembelinya contohnya adalah ini Bambang contohnya. Teleponnya, oke. Contohnya mau take away, oke. Dia pesen hamburger large, pesan 10, oke. Banyak sekali. Wah, oke. Totalnya 220.000. Tapi ternyata dia nggak jadi. Waduh, Bambang nggak jadi. Nah, kita bisa delete di sini ya. Jadi ini ada fitur untuk menghapus transaksi tersebut karena memang mungkin nggak jadi. Ya, asal belum paid, ini sebenarnya bisa dibatalkan untuk transaksi ini. Untuk membatalkannya kita tinggal klik tombol sampah di atas ini, ada konfirmasi. Ketika kita klik OK, maka ini statusnya deleted. Nah, kalau statusnya deleted, kita lihat dari daftar penjualan, di sini akan tampak bahwa ini sudah dihapus. Gitu ya. Kalau misalnya ini masih baru, contohnya di sini Udin, contohnya. Oke, maka di sini statusnya open, ini masih terbuka. Nah, nanti dari kasir harus juga ngecek ya, apakah masih ada status yang open enggak, gitu ya. Kalau statusnya open, kenapa? Gitu, apakah memang batal atau memang belum bayar? Jadi sebenarnya bisa saja transaksi ini tidak langsung dibayar di depan, bisa juga dibayar di belakang. Jadi pesanan-pesanan ini sudah dicatat dulu ya. Contohnya, oh Udin belum selesai. Kita contohnya di sini Udin ya. Contohnya kita pesen hamburger medium 2 misalnya. Karena dia dine in di meja 2 misalnya. Oke. Di meja 2. Kemudian dia udah duduk dulu ya. Kita siapkan. Kemudian ada pembeli lain. Kita tinggal klik baru lagi. Nah, ini contohnya siapa ini? Udin sudah, sekarang Dewo lah ya. Dewo beli lah ya. Beli sendiri. Teleponnya oke. 819 di meja 2 ya. Meja 2. Oke. Kemudian pesannya apa? Snack aja lah. Pisang bakar coklat. Satu aja. Minumnya hot cappuccino. Satu aja. Dikasih extra strong. Wah, biar nggak bisa tidur. Oke, di sini juga bisa disiapkan dulu bayarnya, belakangan juga boleh. Nah, ketika mau bayar, oh tadi Udin sudah selesai nih. Nah, ini kita bisa klik di sini, di daftar penjualan. Kita klik Udin, atau kita search di sini juga boleh ya. Tadi siapa? Udin. Oke. Nah, di sini akan muncul Udin aja, gitu ya. Statusnya masih open, jadi kita bisa retrieve di sini. Nah, ketika di retrieve di sini, kita klik bayar. Oke, harganya 36.000. Contohnya pakai QRIS ya. Nah, ini contohnya QRIS ada payment charge-nya. Kita klik pas. Nah, artinya pembayarannya pas ya di sini. Maka kita klik bayarkan. Oke, statusnya sudah paid. Kemudian Dewo juga sudah selesai di sini. Oke, kita retrieve di sini. Bayarnya pakai apa? Bayarnya contohnya pakai QR RIS. Nah, di sini ada tampilannya juga seperti ini, atau pakai kartu kredit. Nah, ini ada penambahannya 3%. Kita masukkan nomor kartu debit kreditnya berapa gitu ya. Nggak tahu, saya lupa nomornya. Kemudian jumlah bayarnya tentu pas ya. Oke. Ini kalau ada struknya keluar bisa kita catatkan di sini nomor transaksinya. Oke, ini nomor kartunya.
Kita klik, bayarkan. Oke, statusnya sudah paid, jadi sudah selesai. Nah, nanti di menu laporan ini nanti akan ditampilkan penjualan hari ini, pendapatannya berapa, kemudian juga ada menu apa saja yang paling laku, dan dibandingkan dengan yang lain-lain, baik secara jumlah maupun secara nominal, dan juga secara keuntungannya. Jangan lupa tadi kita sudah masukkan bahwa setiap item itu juga ada harga jual dan harga HPP-nya ya. Jadi kita bisa langsung menghitung secara cepat berapa sih keuntungan setiap produknya. Oke teman-teman, sementara ini dulu secara ringkas, tepat, dan mungkin belum jelas. Tapi teman-teman kalau ingin mencoba bagaimana sistem ini berjalan, teman-teman bisa cloning dari project di sini, Setio Dewa _note Dekafein. Ini tentu akan saya update setiap hari karena saya juga masih develop ini sampai hari ini. Memang mungkin selama beberapa hari ke depan saya akan keluar kota, jadi mungkin ada idle beberapa hari ya. Jadi nantikan saja. Nanti kalau ada tambahan fitur dan sebagainya, tentu saya akan upload juga videonya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya karena sudah sampai selesai menikmati video ini. Jangan lupa klik like kalau teman-teman suka. Tentu juga kalau mau mendukung dari channel ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Dan kasih komentar kalau memang teman-teman merasa bahwa sistem ini berguna dan mungkin ada masukan-masukan atau ada opini, silakan dituliskan di komentar. Oke, sampai jumpa.